Manchester City berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Sheffield United di Bramall Lane. Gol pertama dicetak oleh Haaland di menit ke-63. Kemudian Sheffield bisa membalas lewat gol dari Jadon Bogle di menit ke-85. Saat semua orang mengira Sheffield akhirnya bisa mendapatkan poin, Rodri mencetak gol 3 menit setelahnya untuk memastikan kemenangan Man City. Kemenangan Manchester City atas Sheffield ini memang sudah diprediksi banyak orang sebelumnya. Tapi tampil tanpa Guardiola yang mendampingi di sisi lapangan maupun ruang ganti ternyata mempengaruhi permainan The Citizen. Meskipun begitu, pada akhirnya City bisa memastikan mereka masih yang paling perkasa meski tanpa Guardiola. Manchester City harus menerima kenyataan bermain tanpa bimbingan dari Pep Guardiola di laga ini. Itu karena sang pelatih masih dalam masa pemulihan setelah operasi punggung. Ini ternyata sudah jadi masalah pribadi Pep sejak lama. Pelatih asal Catalan ini telah menderita sakit punggung selama kurang lebih 10 tahun sebelumnya. Ia sudah punya penyakit ini sejak masih melatih Barca. Tapi penyakitnya kambuh dan jadi makin parah setelah laga lawan Newcastle minggu lalu. Tak ingin jadi lebih parah, Pep pun memutuskan terbang ke Spanyol untuk menjalani operasi. Untungnya operasi tidak berjalan lama dan bisa diselesaikan dengan sukses, tapi ia harus beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali pulang ke Manchester. Ini membuat ia harus absen di beberapa pertandingan Manchester City. Berapa lama ia akan absen tergantung pada berapa lama ia bisa pulih. Namun dikutip dari Goal.com, klub menyatakan setidaknya Pep bisa absen sampai pertengahan bulan September. Dia akan kembali setelah jeda internasional mendatang. Semua orang di Manchester City mendoakan Pep agar cepat pulih dan berharap bisa melihatnya kembali di Manchester. Tulis pernyataan klub. Asisten pelatih Juanma Lillo pun mengambil alih kursi kepemimpinan selama Pep pergi. Meskipun Lillo bukan nama yang familiar di telinga para pecinta sepak bola biasa, tapi Lillo adalah sosok senior di dunia sepak bola. Bahkan Guardiola menganggap Lillo sebagai mentornya. Soal koordinasi dan ketajaman, Man City di laga tersebut memang jadi masalah baru City setelah absennya Guardiola. Tapi di laga ini Manchester City menunjukkan kelemahan lain mereka. Bedanya ini sudah jadi kelemahan Manchester City sejak lama, itu adalah tendangan penalti. Di menit ke-34, Julian Alvarez bisa memenangkan hadiah penalti untuk timnya. Tapi Haaland tak mampu menyelesaikan tugasnya sebagai eksekutor. Ini membuat Haaland telah gagal dalam 2 dari 3 penaltinya. Itu catatan yang tidak kita sangka tercipta dari mesin pembuat gol sekelas Haaland. Untuk Manchester City sendiri, mereka sudah 3 kali gagal penalti dari 5 kesempatan terakhir. Mereka hanya mengkonversi 70% penalti jadi gol di Premier League di bawah kepemimpinan Guardiola. Ini presentasi terendah dibandingkan tim lain. Entah apa yang membuat City begitu mandul di titik 12 pas, tapi yang jelas ini adalah masalah yang harus diselesaikan secepatnya. Man City adalah tim peraih treble winner dan Guardiola adalah pelatih yang sangat perfeksionis. Terlepas dari itu, penalti masih saja jadi satu-satunya hal yang tidak mereka kuasai. Meski penalti gagal dieksekusi dan Man City terancam gagal mendapatkan poin penuh, pada akhirnya mereka bisa menang. Dan itu berkat gol dari Rodri, sama seperti yang ia lakukan di final Liga Champions, Rodri mengambil tindakan saat timnya sangat membutuhkannya. Rodri sebenarnya tidak tampil bagus di laga ini. Ia sering melakukan salah oper dan terlalu keras dalam melakukan crossing. Tapi kemampuannya membaca peluang masih sangat berharga untuk City. Rodri tahu waktu sudah mendekati akhir sehingga ia pun tanpa ragu melepaskan tembakan begitu bola datang di kakinya. Dan sekali lagi, ia pun jadi pahlawan kemenangan untuk Manchester City. Gol itu membuat Rodri telah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan terakhir. Itu jumlah yang sama dengan golnya di musim lalu, di mana ia memainkan 38 pertandingan. Rodri masih jadi pemain tak tergantikan di Man City. Dan jika ia bisa terus melanjutkan performanya, Rodri bisa mencatatkan gol yang lebih banyak lagi. Ia akan jadi semakin mengerikan musim ini. Guardiola telah mendapatkan banyak penghargaan individu selama ia di Inggris. Di pertandingan ini juga ia mendapatkan rekor lain meski tak hadir di stadion, yaitu rekor 200 kemenangan di Premier League. Hebatnya Pep hanya membutuhkan 269 pertandingan untuk mencatatkan rekor itu. Itu menjadikannya manajer tercepat dalam sejarah kompetisi papan atas sepak bola Inggris yang dapat 200 kemenangan.
mengalahkan rekor Jose Mourinho yang membutuhkan 326 pertandingan dan bermain di 3 klub berbeda, yaitu Chelsea, Manchester United, dan Tottenham. Dengan kemenangan ini, Manchester City juga melesatkan posisi puncak klasemen sementara Premier League. The Citizen jadi satu-satunya tim yang mencatatkan 100% kemenangan di Premier League dan mengemas 9 poin sejauh ini. Ini juga pertama kalinya City lakukan bersama Pep Guardiola sejak musim debut. Iya, 3 kali menang di 3 pertandingan pembuka Liga adalah hal baru untuk Manchester City, asuhan Guardiola. Terakhir kali ini mereka lakukan adalah di musim pertama Guardiola datang ke Man City, yaitu musim 2016-17. Saat itu Pep menang di 6 pertandingan pertama Liga, tapi mereka harus menyelesaikan musim duduk di peringkat 3 dan tak meraih 1 trofi pun.